Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan chapter 15 yang berjudul Application Layer. Yang pertama, 15.1 akan dibaca oleh saya sendiri, akan dijelaskan oleh saya sendiri. Saya Naila Deswita dengan NPM 25782106 dari kelas TRI 2D. Jadi untuk materi 15.1, jadi untuk modul 15 ini kan judulnya Application Layer ya. Di sini udah ada gambarnya ya, jadi ada application, presentation, dan session layer. Kalau kita lihat ya, di sini ada layer OSI dan ada TCP sama IP ya, model TCP dan IP. Oke, langsung aja untuk yang pertama ini ada materi application layer. Jadi, itu layer yang paling dekat dengan pengguna atau user. Jadi, waktu kita membuka website, mengirim email, mengupload file, atau mencari sesuatu di internet, kita sebenarnya menggunakan layanan dari application layer ini. Kemudian layer ini tuh menjadi penghubung antara aplikasi yang kita pakai dengan jaringan internet. Jadi aplikasinya tuh nggak langsung terhubung karena terhubung dengan kabel atau jaringan, tetapi melalui application layer terlebih dahulu. Yang mana ya? Contohnya kayak kita waktu buka Google atau Cisco Netaket di browsernya itu langsung menggunakan protokol HTTP atau HTTPS untuk meminta halaman website dari server. Selain itu, HTTP juga ada protokol lain kayak FTP itu tuh untuk mentransfer file, kemudian ada DNS itu untuk mengubah nama website menjadi alamat IP, kemudian ada IMAP ya. Sini ada IMAP itu untuk menerima atau membaca email, dan ada TFTP itu untuk mentransfer file sederhana. Di sini ada DNS atau Domain Name System ya. Jadi contoh yang paling mudah itu adalah DNS. Misalnya waktu kita mengetik cisco.com di browser, komputer sebenarnya nggak langsung memahami nama cisco.com karena komputer itu berkomunikasi melalui alamat IP. Jadi DNS-nya ini bertugas menerjemahkan nama domain seperti cisco.com menjadi alamat IP itu agar komputer itu bisa menemukan server tujuan. Jadi diterjemahkan dulu sama laptop ya menggunakan IP. DNS itu biasanya menggunakan port 53 dan bisa menggunakan protokol TCP atau UDP. Di sini untuk application layer itu menggunakan model TCP ya, application, presentation, dan session. Yang kedua itu ada presentation layer dan session layer. Di sini untuk gambarnya masih sama, ada OSI model dan ada model TCP atau IP model ya. Jadi itu tuh layer yang bertugas menyiapkan data itu biar bisa dipahami sama perangkat tujuan. Presentation layer ini dia tuh punya 3 fungsi utama. Yang pertama itu adalah format data. Contohnya waktu kita mengirim gambar dengan file JPG dari laptop ke perangkat lain, presentation layer ini membantu memastikan format gambar tersebut tetap bisa kebuka dan dipahami oleh perangkat penerima. Jadi untuk kalau kita ngirim tuh nggak langsung bisa kebuka gitu aja. Ada presentation layer yang bantu memastikan format kita itu bisa dibuka kalau misalnya kita ngirim ke teman kita misalnya. Kemudian ada kompresi data. Jadi fungsi kedua itu kompresi data. Untuk tujuannya sendiri itu tuh supaya ukuran datanya itu bisa lebih kecil, jadi bisa lebih cepat dikirim melalui jaringan. Contohnya waktu kita file video atau foto yang dikompres itu nggak terlalu besar gitu. Yang ketiga itu ada enskripsi dan deskripsi. Enskripsi itu berarti datanya itu diubah menjadi bentuk yang lebih aman saat dikirim. Setelah sampai di tujuan, data tersebut dibuka kembali atau dideskripsi. Jadi kalau enskripsi itu memastikan sampai tujuan, kalau deskripsi itu dibuka kembali, kayak misalnya kita membuka paket gitu. Contoh lainnya lagi tuh waktu kita login ke website menggunakan HTTPS, username dan password kita tuh dibuat lebih aman supaya nggak mudah terbaca sama orang lain. Oke, sini ada format file pada gambar. Presentation layer. Ada application. Oke, di sini ada contoh-contohnya ya. Jadi untuk video itu ada MKV, kemudian ada MPG atau MOV. Lalu untuk gambar tuh biasanya ada GIF formatnya ya, JPG dan PNG. Jadi presentation layer itu tuh membantu menentukan bagaimana data seperti gambar, video atau file itu tuh bisa ditampilkan dan dipahami oleh aplikasi di perangkat tujuan. Ya, ini ada format-format seperti MKV, MOV, MPG, GIF, JPG ataupun PNG. Kalau PNG itu untuk foto. Kemudian ada session layer ya.
Di sini ada gambar session layer. Session layer di kelima ya. Itu masih di application layer. TCP-nya ini session yang kelima. Jadi session layer ini bertugas menjaga dan mengakhiri sesi komunikasi antara dua aplikasi. Misalnya saat kita sedang login ke sebuah website, selama kita masih menggunakan website tersebut, session layer membantu menjaga sesi komunikasi agar tetap aktif. Kalau koneksinya sempat terganggu atau terlalu lama nggak digunakan, session layer ini bisa membantu mengatur ulang sesi tersebut. Jadi sederhananya session layer ini seperti pengatur percakapan antara dua perangkat supaya komunikasinya itu nggak langsung putus atau berantakan. Seperti itu. Oke, next. Next, kita ke 15.1.3. Di sini ada protokol lapisan aplikasi TCP atau IP. Protokol aplikasi TCP atau IP menentukan format dan informasi kontrol yang diperlukan untuk banyak fungsi dan komunikasi internet umum. Jadi, protokol lapisan aplikasi ini tuh digunakan oleh perangkat sumber dan tujuan selama sesi komunikasi ya. Biar komunikasi berhasil, protokol lapisan aplikasi yang diterapkan pada host, sumber, dan tujuan harus kompatibel. Di sini ada jenis protokol aplikasi ya, sistem nama, konfigurasi host, email, file transfer, dan situs web. Oke, sudah selesai ya untuk 15.1 ya. Di aplikasi presentasi dan sesi. Jadi kesimpulannya application layer ini membantu aplikasi berkomunikasi melalui tujuan. Kalau presentation layer itu mengatur format data, kompresi, dan keamanan data. Yang terakhir ada session layer itu mengatur sesi komunikasi antara dua aplikasi. Jadi pada model OSI ketiga layer ini tuh dipisahkan, tetapi model TCP atau IP ketiganya digabung menjadi satu bagian, yaitu application layer seperti gambar yang ini ya teman-teman, application layer. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Untuk penjelasan 15.1 selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilanjutkan dengan rekan saya. Oke, di sini saya Lilis Maisari dengan NPM 2578210. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya di modul 15 ini yang berjudul application layer. Nah, di sini saya akan membahas tentang chapter atau sebab ke-15.2 yaitu peer-to-peer. Jadi yang pertama ada client server model. Di model ini tuh ada dua peran utama. Yang pertama client ini adalah perangkat yang meminta informasi, sedangkan server perangkat yang merespon atau merespon permintaan dari klien. Prosesnya ini diatur sama protokol layer aplikasi. Jadi client server ini diatur oleh layer aplikasi layer. Contohnya itu kayak kita menggunakan email ISP. Email ISP ini komputer kita jadi klien dan meminta email baru. Nah, terus server ISP-nya ini akan mengirimkan email ke kita gitu. Jadi kayak si server ini melayani si klien gitu. Nah, di sini kirim data ke server itu disebut upload. Kalau data, terus kalau klien mengambil data dari server disebut download. Selanjutnya ada peer-to-peer network. Berbeda dengan model yang tadi. Kalau di sini peer-to-peer ini bisa mengakses data langsung dari perangkat sesama pengguna. Peer tanpa server khusus, dedicated server. Nah, di sini posisi semua perangkat itu sama atau equal. Jadi satu komputer bisa jadi saya klien sekaligus server secara fleksibel tergantung transaksinya. Contohnya nih, kayak peer 1 bisa mengakses printer di peer 2 dan di saat bersamaan peer 2 bisa mengakses file di peer 1. Jadi jaringan ini tuh biasanya dipakai untuk share file, printer, game atau koneksi internet. Selanjutnya ada peer-to-peer application. Nah, di sini tuh sama aja kita membuat perangkat menjadi klien sekaligus server dalam satu komunikasi yang sama aja ya kayak tadi. Namun syaratnya ini perangkat harus ada tampilan pengguna atau UI, user interface, dan menjalankan background service. Contohnya nih, kita pas pakai instant message.
Nah, di sini instant message atau chattingan ya di sini. Di mana kedua perangkat ini bisa kirim dan terima pesan secara bersamaan. Ada juga sistem hibrida, yang mana bagi-bagi filenya itu langsung antar perangkat, tapi data lokasi filenya itu disimpan di satu server pusat atau index server. Lalu selanjutnya ada common peer-to-peer application. Jadi beberapa contoh jaringan yang umum itu kan kayak BitTorrent, Direct Connect, sama Edonkey dan Freenet. Jadi ada yang berbasis protokol Junetella, di mana kita tuh berbagi file utuh, berbagi file utuh pakai aplikasi kayak uTorrent atau Bitcomet. Tapi ada juga teknologi BitTorrent yang sistemnya itu berbagi potongan-potongan kecil file secara bersamaan dari banyak pengguna sekaligus. Proses ini juga disebut sebagai swarm. Kita pakai file torrent ini bisa membantu komputer tracker buat nyari tahu siapa aja sih yang punya potongan file tersebut. Aplikasi klien itu pakai BitTorrent, Direct atau BitTorrent. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan pada chapter 15.3 protokol webmail and protokol. Ini tentang web email dan protokolnya atau HTTP ya. Di sini ada beberapa markup bahasa. Sebagai contoh di sini ada web www.http hwcisco.com index html url. Di sini kita ada stepnya juga ya. Step pertama dia bakalan www.cisco di server name. Lalu indeks HTML-nya ke sini. Lalu step 2 kita lihat, kita mengetik. Kalau step 3 server merespon dan mengirimkannya ke klien. Your time is now. Nah, di sini proses peer-to-peer, proses hypertext HTTP dan HTML. Di sini nih ada HTTP and HTTPS GET. GET ini tuh cara kita buat minta data ke HTML. Lalu POST ini untuk upload file ke server. Ini POST. Lalu untuk PUT untuk mengupload atau mengupdate upload sumber dari konten the web server. Jadi kita kayak mengedit dari server tersebut gitu. Lalu ada email protokol juga. Email protokol ini SMTP ya. Layanan email ini memakai metode store and forward ya di sini. Simpan lalu diteruskan. Di mana pesan kita itu bakal disimpan dulu di dalam database server email. Seperti itu. Terus aplikasi email ini nggak pernah berkomunikasi langsung dengan aplikasi email orang lain. Jadi semuanya itu ada beberapa protokol ya dalam email itu ada SMTP, POP, dan IMAP untuk mengambil email. Nah ini SMTP nih. SMTP itu Simple Mail Transfer Protocol ya bagi yang belum tahu. Terus ada di sini protokol ini tuh wajib punya header, alamat pengirim dan penerima yang jelas serta body. SMTP ini berjalan di port 25. Pas kita kirim email, server SMTP itu bakal ngecek alamat tujuannya siapa, source-nya siapa. Jadi terus dia akan meneruskan secara forward ke email tujuannya. Kalau misalnya emailnya lagi offline, SMTP bakal antri atau spool pesan itu buat dikirim ulang nanti. Lalu ada POP dan IMAP. POP ini dua protokol yang dipakai, POP sama IMAP ini tuh ya, protokol yang bisa dipakai dari sisi penerima buat mengambil email dari server. Jadi dia bisa ngambil email dari server. Jadi kesimpulannya itu tuh untuk yang 15.3 itu HTTP ini
sama HTTPS itu mesin utama kita untuk internetan nih. Jadi kita tuh bisa mengakses beberapa URL, HTML kayak gini, URL untuk ke network, ya untuk internetan lah ya, untuk searching. Sedangkan kalau SMTP, POP, dan IMAP itu untuk adalah pekerjaan di balik layarnya si email. Biar kita tahu email kita tuh sampai dan dibaca dengan aman. Jadi email menggunakan protokol SMTP, IMAP, dan POP. Oke, mungkin cukup penjelasan saya. Untuk saat ini, chapter selanjutnya atau subbab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Husna dengan NPM 25782 Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang layanan pengalamatan IP pada 15.4 pada modul 15. Di sini pada 15.4.1 sistem nama domain. Di sini karena manusia itu lebih mudah mengingat nama URL daripada deretan angka IP DNS. Daripada deretan angka IP, DNS ini hadir untuk mengubah qualified domain name atau PQDN seperti www.cisco.com menjadi alamat IP, misalnya 198.133.219.25. Nah, keuntungannya itu jika IP server berubah, admin hanya perlu memperbarui record di DNS sehingga pengguna tetap bisa mengakses situs tersebut menggunakan nama yang sama. Lanjut pada 15.4.2 format pesan DNS. Server DNS menyimpan berbagai jenis record. Beberapa yang paling umum: alamat IP F4 perangkat akhir, NS server nama otoritatif, AAAA alamat IP F6 perangkat akhir diucapkan kuat A MX catatan pertukaran surat. Jika server tidak memiliki data yang diminta, ia akan bertanya ke server lain. Data yang sudah ditemukan akan disimpan sementara agar jika ada permintaan yang sama, prosesnya itu akan lebih cepat. Lanjut pada 15.4.3 hierarki DNS. DNS menggunakan sistem hierarki agar scalable, mudah dikembangkan. Root level titik tertinggi, top level domain TLD seperti .com, .org, .edu atau kode negara .au, .co, Columbia. Nah, second level domain seperti cisco.com seperti server itu hanya mengelola jumlah kecil sehingga beban kerja tersebar ke banyak server di seluruh dunia. Seperti ini. Lanjut pada 15.4.4 perintah nslookup. Ini adalah utility baris perintah di Windows atau Linux untuk melakukan query manual ke server DNS. Fungsinya memverifikasi status server dan DNS dan memecahkan masalah resolusi nama. Cara kerjanya, saat dijalankan, perintah ini menampilkan server DNS default yang digunakan host tersebut, dan kita bisa memasukkan nama domain untuk melihat alamat IP yang terdaftar. Pada 15.4.5 pemeriksa sintaks perintah nslookup. Nah, ini adalah bagian praktik atau interaktif di modul
untuk mencoba perintah NS cukup di command prompt Windows atau terminal remote. Pada 15.4.6 protokol konfigurasi host dinamis DHCP mengotomatiskan pembagian IP, subnet mask, gateway, dan DNS ke perangkat secara dinamis. Yang penting, DHCP sangat efisien untuk jaringan besar karena menghindari konfigurasi manual statik dan rentan salah ketik atau human error. Access period alamat IP dipinjamkan untuk waktu tertentu. Jika masa sewa habis atau perangkat melepas IP, alamat tersebut kembali ke pool atau cadangan untuk digunakan ke perangkat lain. Pada 15.4.7 operasi DHCP. Saat perangkat baru terhubung, terjadi proses 4 langkah yang disebut DORA. Yang pertama D, discover. Klien menyebarkan broadcast mencari DHCP server. Yang kedua O, atau offer. Server menawarkan IP dan konfigurasi lainnya kepada klien. 3. R, request. Klien meminta atau menyetujui penawaran dari server tersebut. Keempat, acknowledgement. Server memberikan konfirmasi bahwa IP resmi disewakan ke klien. Assalamualaikum, saya Taufik Fadilah. Di sini saya akan melanjutkan materi di bagian modul 15 di bagian kelima, yaitu tentang file sharing service. Saya melanjutkan pembahasan dari rekan saya yang sebelumnya. Nah, ini bagian terakhir, bagian kelima tentang file sharing service. Nah, bagian pertama di sini ada namanya file transfer protocol. File transfer protocol. Nah, seperti yang kita ada topik sebelumnya itu. Nah, dalam model client server itu, klien itu dapat mengunggah data ke server dan mengunduh data dari server. Jika kedua perangkat itu menggunakan protokol transfer file atau VTP seperti HTTP, email, dan protokol pengalamatan. VTP itu protokol lapisan aplikasi yang umum digunakan, yang paling umum digunakan. Topik ini membahas di topik ini membahas tentang FTP secara detail. FTP itu dikembangkan untuk memungkinkan transfer data antara klien dan server. Klien VTP adalah aplikasi yang berjalan di komputer yang digunakan untuk mengirim dan menerima data dari server VTP. Nah, ini yang sudah terhubung ke jaringan. Klien dan server yang sudah terhubung ke jaringan. Nah, satu, koneksi kontrol. Klien membuka koneksi pertama ke server. Nah, ini membuka koneksi pertama ke server, lalu koneksi data keduanya untuk lalu lintas. Ya, membuka, mengirim, atau yang tadi itu mendapatkan transfer data berdasarkan perintah yang dikirim oleh koneksi protokol. Data dapat diunduh dari server atau diunggah dari klien. Dapat diunduh dari server. Nah, berarti server berdasarkan perintah yang dikirim melalui koneksi kontrol. Nah, server dapat mengunduh data dari server dapat mengunduh data dan atau mengunggah dari sisi klien. Nah, klien itu membuat koneksi pertama ke server untuk lalu lintas kontrol menggunakan port TCP21. Nah, portnya ini yang penghubungnya ini pakai TCP21. Lalu lintas tersebut terdiri dari perintah klien dan pembalasan server. Nah, lalu klien membuat koneksi kedua ke server untuk transfer data sebenarnya menggunakan port TCP20. Koneksi ini dibuat setiap kali ada data yang akan ditransfer. Nah, jadi memakai TCP21 ini TCP20 yang kita lain membuat koneksi kedua. Pertama memakai TCP20, koneksi yang kedua ke server untuk mentransfer data memakai TCP20 port ya. Nah, transfer data dapat terjadi kedua arah. Klien dapat mengunduh atau menarik data dari server, atau klien dapat mengunggah atau mendorong data ke server. Nah, untuk bagian kedua di sini adanya blok pesan server, black message server.
Server Message Block atau SMP adalah protokol berbagi file klien atau server yang menjelaskan struktur sumber daya jaringan bersama seperti directory file, printer, dan port serial. Ini adalah protokol permintaan atau permintaan respon, meminta dan responnya. Semua pesan SPB itu memiliki format umum. Format ini menggunakan header berukuran tetap, diikuti oleh parameter dan komponen data berukuran variabel. Nah, berikut itu contoh. Nah, ini berikut adalah 3 fungsi pesan SMP. Fungsi dari pesan SMP yang pertama itu memulai, menguatkan sesi, dan mengakhiri sesi. Yang kedua, kontrol akses file dan printer. Yang ketiga, mengizinkan aplikasi untuk mengirim atau menerima pesan ke atau dari perangkat lain. Nah, lalu layanan berbagi file dan pencetakan SMP telah menjadi andalan jaringan Microsoft dengan memperkenalkan seri perangkat lunak Windows 2000. Microsoft mengubah struktur dasar menggunakan SMP. Pada versi produk Microsoft sebelumnya, layanan SPB menggunakan protokol non-TCP atau IP untuk mengimplementasikan resolusi nama. Mulai dari Windows 2000, semua produk Microsoft selanjutnya menggunakan penerimaan DNS. Nah, yang menggunakan protokol TCP atau IP untuk secara langsung mendukung berbagai sumber daya SMP, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Klien mengirim atau mengunduh, ini mencetak sistemnya. SMB itu protokol client server, permintaan respon. Server dapat menyediakan sumber daya mereka sendiri kepada klien di jaringan. Proses pertukaran antar PC SMB antar PC Windows ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, ini sudah yang terhubung. Ini dapat mengirim dari sini PC 1 ini ke PC 2 ini mengirim. Ini menyalin sih. Nah, berkah dapat disalin dari PC ke PC lain menggunakan Windows Export dengan protokol SMTP. Nah, ini contohnya memakai di file export itu menyalin dari PC 1 kita menyalin salinannya di PC 2 ini. Nah, berbeda dengan berbagi file yang didukung oleh FTP. Klien membangun koneksi jangka panjang ke server. Setelah koneksi terjalin, pengguna klien dapat mengakses sumber daya di server seolah-olah sumber daya tersebut berada di lokasi host klien. Nah, sistem operasi Linux dan Unix juga menyediakan metode berbagi sumber daya dengan jaringan Microsoft menggunakan versi MBP yang disebut Samba. Sistem operasi Apple Macintosh juga mendukung berbagi sumber daya dengan menggunakan protokol SMP. Nah, soal. Mungkin untuk bagian ini cukup dari saya dan kami rekan-rekan saya. Atau ada kesalahan dari kata-kata saya atau kata yang kurang berkenan, kurang baik, kami semua minta maaf. Dan untuk pematerian modul ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.